saja mahasiswa PPG Darjat Batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wil Amsor SPD, guru kelas di BIN 4 Nganjuk, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, sekaligus mahasiswa PPG Darjat Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500111392 pada hari ini Selasa 14 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di BIN 4 Nganjuk untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan materi teks prosedur. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas, Mas Dana, silahkan memimpin doa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allah saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, saya panggil kehadirannya dulu. Yang pertama, Adibah Nadia hadir? Bilang hadir ya. Abidatul Hasanah? Hadir. Akila? Aziz Aska Al-Ghazali? Hadir. Sambil angkat tangan ya. Dafaraka? Hadir. Farah? Fitri Nur Laila? Hadir. Kemudian Bio? Hadir. Inaya Azmi? Kansa? Mahya Wulan? Hadir. Maulidia Nur Sabrina? Hadir. Megan? Piandra? Kemudian Satria? Hadir. Muhammad Amar? Tidak hadir ya. Oh, mungkin sakit. Sakit. Muhammad Asraf Khairul Azam? Azam hadir? Azam tidak hadir. Ya. Sakit. Sakit. Muhammad Mahir? Rizky Arkaan? Hadir. Nabila Alifatun? Hadir. Nabila Nidia? Hadir. Najwa Zalfa? Ayu Tama? Nindita Ayu? Hadir. Selanjutnya Novita Kurnia? Hadir. Putri? Kemudian Waradana Isnaini Putra? Hadir. Oke, alhamdulillah. Yang masih sakit, kita doakan semoga lekas sehat kembali, bisa belajar dengan kita lagi di kelas. Oke. Semoga lekas sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Ulil ingin bertanya kepada kalian. Ingin bertanya, kalian di rumah pernah membantu ibu? Pernah. Kamu di rumah membantu apa? Coba sebutkan. Katakan. Lari, nyapu, cuci baju, cuci piring, nyapu, ngomong adik, oke bagus, melipat baju, memasak. Kemudian pernah melihat tutorial di YouTube? Pernah? Tutorial apa? Tutorial yang pernah dari sini? Membuat miniatur, tutorial lagi, membuat layangan gapangan, tutorial apa ini yang anak perempuan? Slide, berarti mainan ya. Slide apa lagi? Tutorial membuat celengan. Nah, di dalam tutorial yang kalian lihat, kemudian yang sebelumnya tadi kalian membantu ibu atau orang tua, itu ada kalau kamu ingat-ingat, itu ada namanya langkah-langkah, betul? Ya kan, ada langkah-langkah. Itulah yang dinamakan, yang kalian akan pelajari hari ini, yaitu teks prosedur. Oke, selanjutnya Pak Ulil
akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat 1. Menjelaskan definisi teks prosedur dengan tepat. Yang nomor 2 apa? Nomor 2, mengidentifikasi tujuan penggunaan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, menganalisis ciri-ciri kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Nomor 4, dibaca bersama-sama. Uraian struktur teks prosedur. Yang terakhir nomor 5, menerapkan pemahaman tentang teks prosedur untuk memecahkan masalah dalam konteks kehidupan nyata dengan baik. Baik anak-anak, selanjutnya Maulid akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu teks prosedur. Yang pertama adalah definisi. Definisi itu apa? Pengertian, ya. Definisi itu pengertian. Teks prosedur adalah, dibaca bersama-sama, 1, 2, 3. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan secara berurutan untuk mencapai suatu tujuan. Baik, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan secara berurutan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi di dalam teks prosedur nanti ada langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk sampai ke apa yang kita akan lakukan. Oke. Selanjutnya adalah tujuan teks prosedur. Yang pertama, membantu pembaca melakukan suatu kegiatan dengan benar dan sistematis. Tujuan teks prosedur yang kedua, memberikan panduan yang jelas dan mudah diikuti. Nomor 3, menjelaskan cara membuat atau menggunakan sesuatu step by step. Step by step itu apa? Langkah demi langkah. Yang nomor 4, tujuannya menghindari kesalahan dalam melakukan suatu kegiatan. Nomor 5, memudahkan pembaca mencapai hasil yang diinginkan. Nomor 6, mengajarkan keterampilan baru kepada orang lain. Anak-anak, selanjutnya adalah struktur. Nah, apa saja strukturnya dari teks prosedur? Yang pertama adalah judul. Jadi strukturnya harus ada judul. Yang kedua, tujuan. Kemudian bahan dan alat. Yang keempat, langkah-langkah. Oke, selanjutnya ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah dalam kurung imperatif. Nomor 2, menggunakan kata kerja aktif. Nomor 3, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi itu kata penghubung waktu. Nomor 4, menggunakan kata bilangan. Kemudian nomor 5 adalah menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Nomor 6, menggunakan kata keterangan cara. Nah, sekarang kalian lihat di layar, di slide, kita ada suatu permasalahan yang mana kalian harus mencari solusi atau memecahkannya. Apa masalahnya? Ada masalah nih, adikmu yang kelas 2 ingin belajar membuat origami pesawat untuk lomba besok, ya. Kalian ingin membantu adik kelas kalian. Tapi adikmu tidak paham
jika hanya dijelaskan secara lisan. Jadi adik kelas 2 itu mau membuat origami. Ngerti origami ya? Kertas lipat. Nah, tapi adikmu itu kalau masih kelas 2 kan masih kelas 2 dijelaskan itu bingung bingung bagaimana caranya. Kemudian ia sering lupa urutannya sering lupa. Kemudian bingung harus mulai dari mana. Saya ingin membuat origami dengan kertas lipat tapi bingung urutannya dari mana. Nah, bagaimana cara terbaik membantu adikmu, adik kelas itu? Nah, ini permasalahan yang hari ini akan kita cari solusi atau kita pecahkan. Oke? Baik anak-anak, kita akan lanjut mencari solusi atau memecahkan permasalahan yang tadi ya. Namun sebelumnya Pak Ulil akan menampilkan contoh teks prosedur supaya kalian lebih paham. Nanti ada 3 teks yang saya tampilkan. Ini teks yang pertama. Ya, ini contohnya teks yang pertama. Judulnya apa? Cara membuat jus jeruk segar. Ya, yang belakang mungkin kelihatan yang belakang. Kelihatan. Cara membuat jus jeruk segar. Ini judul. Tujuannya apa? Membuat minuman jus jeruk yang segar dan menyehatkan. Bahan dan alatnya bisa kalian lihat di layar slide. Bahan alat, langkah-langkahnya di bawah ini. Pertama, cuci bersih jeruk dengan air mengalir. 2, kemudian kupas kulit jeruk dan buang bijinya, dan seterusnya. Kalian amati. Ini contoh teks yang pertama. Contoh teks yang kedua apa? Cara membuat gelang dari tali. Nah, tujuannya membuat gelang tangan yang cantik untuk dipakai sendiri atau dijadikan hadiah. Alat dan bahannya seperti di layar slide. Langkah-langkahnya seperti ini. Bisa kalian amati. Cara membuat gelang dari tali. Selanjutnya teks yang ketiga. Judulnya cara menyiram tanaman dengan benar. Tujuannya merawat tanaman agar tetap segar dan tumbuh dengan baik. Alat-alatnya gayung atau gebor. Gebor itu apa? Gebor itu jibor. Jibor itu seperti apa? Yang ada pegangannya dulu. Nah, yang ada pegangannya. Air bersih, yang kedua air bersih. Langkah-langkahnya pertama, siapkan air bersih dalam gayung atau gebor. Kemudian periksa kondisi tanah pada pot atau area tanaman. Nomor 3 dan seterusnya bisa kalian amati di depan. Anak-anak, setelah kalian lihat dan amati, halo belakang, halo. Setelah kalian amati 3 contoh tadi, kalian lihat kira-kira ada bagian-bagian apa saja. Ini contoh. Ada bagian apa saja yang kalian amati? Judul, tujuan, oke. Bahan dan alat, langkah-langkah. Itu ada beberapa bagian, ada judul, ada tujuan, bahan dan alat, ada langkah-langkah. Bedanya apa? Teks ini yang ada di depan dengan teks cerita, misalkan dongeng atau legenda. Bedanya apa? Coba kamu amati. Bedanya apa? Kalau cerita dongeng bagaimana? Kalau ini bagaimana? Sekilas saja. Bedanya kira-kira apa? Teks prosedur tidak memiliki pesan moral. Ya betul. Teks prosedur tidak memiliki pesan moral. Ada yang lain? Yang keras?
kalau teks prosedur tidak mempunyai amanat atau pesan ya. Oke, baik. Kemudian kalau teks cerita dongeng atau legenda itu punya langkah-langkah enggak? Cerita itu yang kamu baca tidak, yaitu bedanya. Kalau teks prosedur ada langkah-langkahnya, kalau teks cerita tidak ada langkah-langkahnya. Kalian cuma membaca, baca kisah. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mulai melakukan analisis dan memecahkan masalah yang pertama tadi. Apa tadi permasalahannya? Adik ingin membuat pesawat dari origami. Permasalahan yang pertama tadi apa? Adik ingin membuat, kita lihat. Nah ini. Apa permasalahan Jawa tadi? Adik ingin membuat pesawat dari origami. Nah, kita akan mulai menganalisis dan memecahkan masalah yang pertama tadi. Oke, kita akan bentuk kelompok dulu. Sebelum kita mulai, kita akan membentuk kelompok. Oh iya, Pak Ulil akan menggunakan namanya roda putar atau wheels of name. Roda putar ini nanti untuk menentukan siapa yang di kelompok 1, siapa kelompok 2, 3, dan seterusnya. Oke. Kelompok 1 kita akan pilih. Ayo bersama-sama menghitung sampai ke 3. Dimulai 1, 2, 3. Siapakah yang menempati kelompok 1? Dan ternyata Mas Dana. Anggota kelompoknya silahkan Mas Dana ditentukan. Apakah ini atau mau ditukar dengan yang lain? Boleh perempuan, boleh laki-laki, terserah. Pilih berarti 5. Ya betul, kamu pilih anggotamu 5. Boleh tetap ini, boleh tukar, terserah. Gimana? Tetap ini. Oke. Kita lanjutkan. Dimulai berhitung. 1, 2, 3. Kemudian setelah kelompoknya sudah saya bagi, sekarang Pak Ulil akan membagikan yang pertama yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja itu yang nanti untuk mengerjakan. Kalian nanti mengerjakan, menganalisis dan mencari solusi. Nanti kalian kerjakan di sini. Nah ini lembar kerja. Nanti Pak Ulil akan juga berikan 3 contoh teks prosedur. Nanti saya berikan. Yang terakhir bahan bacaan singkat tentang teks prosedur. Oke, saya bagikan. Baik, kalian sekarang silakan dikerjakan ya dengan kelompoknya, diamati dan dianalisis, dan kalian cari solusi dari permasalahan yang tadi. Silahkan dikerjakan dengan kelompok kalian. Nanti nanti kalau semuanya sudah selesai, hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Oke, paham ya? Iya, di depan kelas. Silakan dikerjakan sekarang.
kita sebelum presentasi kelompok kita akan melakukan ice breaking supaya kita semangat, supaya tidak ngantuk. Oke, kita mulai. Jadi nanti ice breakingnya kalian berdiri dulu, berdiri. Oke. Nanti Pak Ulil beri perintah, tunya atau tandanya, halo, keluar tandanya, kebalikannya, ngerti kan? Atau maju, berarti kebalikannya, sambil mengucapkan, sambil bergerak. Oke, siap? Oke. Kalau sempit agak geser. Sudah siap? Konsentrasi. Ikuti instruksi dari mundur, kiri, kanan, kiri, maju, bawah, atas, bawah. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik anak-anak, selanjutnya kita presentasi kelompok. Oke, saya langsung saya pilih kelompok untuk maju. Oke. Biasa. Yang maju kelompoknya siapa dulu ini? Siapa dulu? Arkan maju. Ya. Jangan. Semuanya maju. Silakan kelompoknya Mas Arkan maju. Semuanya maju. Ayo. Ada ke teman-temannya? Ada ke sini. Kurang mana? Ini. Silakan dipresentasikan hasil dari kelompok kalian. Silakan. Teman-temannya dengarkan. Silakan dimulai. Ya, langsung nomor 1. Ekspresi adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara yang dilakukan secara berulang untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Lanjut. Ayo lanjut sampai nomor 7 cepat ya, agak cepat. Banter. Merawat tanaman agar tetap Ayo lanjut. Ayo cepat. Arkaan. Sudah lanjut. Ayo sudah lanjut. Langsung. Ayo langsung. Ya, lanjut. Biar cepat. Enggak apa-apa. Tambahkan silakan dengan api.
Oke, cukup. Ayo cepat. Kemudian kupas kulit dulu. Oke, cukup. Terima kasih untuk kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan duduk. Ganti maju. Kelompoknya ada silakan maju. Kita sudah tadi semua kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kalian semua. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Ulil akan memberikan klarifikasi dan penguatan dari apa yang sudah kita dan kalian diskusikan tadi dari kelompok kalian tadi. Yang pertama, definisi teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan secara berurutan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Ulil akan berikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi apa kesimpulannya? Tentang definisi teks prosedur ya. Masih ingat definisinya apa? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan secara berurutan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian tadi ada struktur teks prosedur. Apa strukturnya? Judul, kemudian tujuan, bahan dan alat, kemudian langkah-langkah. Oke, baik. Pak Ulil akan menyimpulkan. Ya, Meru. Selanjutnya adalah refleksi. Refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Kira-kira apa yang paling menarik tadi mengenai teks? Teks prosedur yang paling menarik bagian apanya? Coba silakan jawab. Bagian apa? Apakah judul? Apakah langkah-langkahnya? Apa? Satria, judulnya, bagian judul ya. Terus angkaan tadi tujuannya. Bagian menarik adalah di bagian tujuannya. Selanjutnya, apa manfaat yang kalian dapatkan dari materi tadi? Manfaatnya kira-kira apa? Kalian apa manfaatnya? Menjadi lebih mudah ketika akan melakukan kegiatan tertentu ya. Kalian menjadi mudah melakukan suatu kegiatan tertentu. Oke, selanjutnya kapan kalian bisa melakukan pengetahuan ini? Teks prosedur tadi kalian melakukan atau menggunakan teks prosedur ini mulai kapan kalian bisa lakukan? Nanti atau besok? Kira-kira mulai mempraktekkan, misalnya membuat sayur tadi, membuat kue. Kapan kira-kira mau praktekkan? Nanti? Besok?
Oke, ada yang nanti, ada yang besok. Ya. Baik, selanjutnya di pembelajaran berikutnya nanti kalian akan belajar yaitu membuat teks prosedur. Jadi di pertemuan berikutnya kalian akan praktek membuat teks prosedur dan juga mempresentasikannya di depan kelas. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Selanjutnya adalah doa dipimpin oleh ketua kelas. Nanti berdoa membaca wal asri ya. Oke, silakan ketua kelas Mas Jana untuk memimpin doa. Tangan